Patrick Kluivert sudah mengantongi ataupun sudah memastikan 23 pemain yang didaftarkan dalam DSP untuk pertandingan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia. Yang paling mengejutkan, nama Calvin Verdong dipastikan ini tidak akan main pada pertandingan malam nanti. Kita tahu Calvin Verdong sebelumnya diberitakan mengalami cedera pada bagian leher karena pada pertandingan terakhir Lille di Ligue 1 melawan Paris Saint-Germain ataupun PSG. Ini Calvin Verdong yang sebelumnya sudah mendapatkan tempat dan juga bermain inti di tim bersama dengan Olivier Giroud ini tidak diturunkan dan juga harus menonton pertandingan dari bangku penonton. Dan pada pertandingan terakhir ataupun pada latihan terakhir Timnas Indonesia sebelum pertandingan pada malam hari ini, Calvin Verdong juga terlihat tidak berlatih bersama rekan-rekan timnya, berlatih terpisah seperti para pemain yang memang mengalami cedera. Dan dikonfirmasi pada sore hari ini bahwa Calvin Verdong tidak masuk dalam DSP pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Selain dari nama Calvin Verdong, di lini belakang ada nama Jordi Amat, bek dari Persija Jakarta yang juga tidak masuk dalam DSP pada malam hari ini. Sementara untuk Reza Arya, kiper keempat dari Timnas Indonesia juga tidak masuk, sehingga ini membuat posisi kiper akan ada tiga pilihan, yaitu nama Martin Pas, dan juga ada nama Hernando Ari, kiper dari Persebaya, dan juga kiper dari Borneo FC, yaitu Nadeo yang saat ini ataupun pada awal musim ini bermain cukup luar biasa karena Borneo sampai dengan pekan ke-6 atau ke-7 ini masih unbeaten, tidak terkalahkan, memuncaki klasemen dari BRI Super League. Di lini tengah ada nama dari Nathan Choaon, pemain dari Liga 2 Belanda yang juga tidak masuk dalam DSP. Kami belum dapat informasi apa alasannya. Sementara untuk di bagian depan, Ole Romeni masuk dalam DSP, tidak termasuk dalam 6 pemain yang dicoret, sehingga 2 pemain lainnya yang dicoret untuk lini depan adalah Ramadan Sananta, pemain dari yang merumput di Liga Malaysia, dan juga gelandang serba bisa dari Dewa United yaitu Egy Maulana Fikri yang juga tidak masuk. Sehingga kalau misalnya kita lihat komposisi ini di bagian ataupun di posisi penjaga gawang ini tampaknya Martin Pas akan menjadi pilihan utama meskipun dia baru sembuh dari cedera. Match fitnessnya dipertanyakan, tapi pertandingan sangat krusial, butuh kiper dengan jam terbang dan juga kematangan yang tinggi. Apalagi ini akan melawan Arab Saudi, tim tuan rumah yang juga belum menggenggam tiket ke Piala Dunia tahun 2026. Posisi kanan ini akan diperebutkan antara Sandy Walsh ataupun Jakob Sayuri. Jakob bermain sungguh luar biasa di Malut secara ofensif, secara defensif, dan juga kecepatan dari Jakob ini diperlukan ketika Arab Saudi ya diyakini ini akan bermain terbuka dan juga akan menyerang, sehingga ada celah yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh kecepatan yang bisa dihadirkan oleh seorang Jakob Sayuri. Jam terbang nggak usah ditanyakan, Jakob bermain luar biasa, bahkan pada 2 pertandingan kemarin saat FIFA Matchday melawan Chinese Taipei maupun lawan Lebanon, ini Jakob juga dimainkan dan juga bisa memberikan menunjukkan kualitasnya kepada Patrick Kluivert. Di bagian ataupun di posisi tengah, Jayces El Capitano tampaknya masih akan menjadi pilihan utama. Sementara untuk partnernya ini ada beberapa pilihan. Bisa Kevin Dix di sana, bisa Rizky Ridho di sana, bisa Justin Hubner di sana. Jadi kita juga akan menantikan formasi 3 back atau 4 back yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert. Tapi feeling gua 4 back akan dimainkan karena kita tahu mengacu pada 2 uji coba pertama Kluivert pada sebulan lalu, ini memainkan 4 back. Sementara untuk di posisi kiri, karena absennya dari Calvin Verdong, sebetulnya 2 pilihan, Shane Patinama pemain Buriram United atau dari Dean James. Feeling gue Dean James akan dimainkan pada malam hari ini karena Dean James sendiri tampil luar biasa, konsisten, apalagi di Go Ahead Eagles ini pada pertandingan Europa League kemarin. Dean James melakukan 2 assist untuk bisa memastikan kemenangan dari klub asal Belanda tersebut, sehingga secara ofensif Dean James juga bisa menjadi opsi untuk bisa memberikan umpan-umpan kepada lini depan dan juga lini tengah. Untuk lini tengah, João Paulo Pesci double pivot menurut gue akan diturunkan karena kita tahu pemain nomor 10 dari Arab Saudi ini menjadi salah satu ancaman untuk Timnas Indonesia. Nomor 10 itu yang gagal penalti, gue lupa namanya. Dan juga ada nama Maino kalau nggak salah, gelandang tinggi, itu juga harus diperhatikan tenang-tenang dari jarak jauhnya, karena posturnya dan juga kaki yang panjang ini memiliki kecepatan dan juga dribble bola yang cukup luar biasa, sehingga butuh gelandang yang harus bisa mengcover agar
sisi pertahanan timnas Indonesia tidak dieksploitasi dengan mudah oleh Arab Saudi, sehingga ini tampaknya Joy Pelupessy dan Jo Tom Hai akan bermain di sana, sementara untuk Ricky Kambuaya tampaknya akan dimainkan sebagai gelandang serang. Sementara untuk di lini depan, Miliano Jonathans, pemberi assist Evie Gutrecht pada pertandingan kemarin di Eredivisie, akan bermain, menurut gua akan bermain di sisi kanan dari menit pertama. Sementara untuk pencetak gol timnas Indonesia di babak kualifikasi ronde ketiga kemarin di Jeddah saat itu, yaitu Ragnar Orotmangun, ini juga akan bermain di sisi kiri. Sementara untuk di depannya ataupun sebagai striker tunggal tampaknya Ole Romeni yang kemarin juga sudah melakukan pelatihan tambahan untuk bisa mengembalikan kebugarannya, mengembalikan touch-nya setelah absen beberapa bulan. Diharapkan ini bisa memberikan magisnya di 90 menit pertama menuju Piala Dunia. Kita akan saksikan, Liputan Sport akan reaction pada malam hari nanti bersama dengan Sabto Haryo, bersama dengan Aditya pada pukul 11 malam. Kita akan dukung terus apapun hasilnya. Semoga Garuda bisa terbang tinggi dan juga minimal mencuri poin di Arab Saudi pada pertandingan malam hari nanti.